Kata Nabi alaihi salatu wassalam, ayyuma imra'atin ista'tarat famarrat ala qaumin liyajidu riha fahiya zaniyah. Perempuan mana saja, nggak mikir, perempuan mana saja kata Nabi, yang dia pakai parfum, kemudian dia keluar berjalan di depannya lelaki-lelaki sehingga lelaki-lelaki itu mencium aromanya. Kalau tidak tercium berarti nggak apa-apa. Ini sampai tercium aromanya. Bagaimana posisi wanita ini? Kata Nabi SAW, fahiya zaniyah. Perempuan itu adalah pezina. Sebagian wanita yang sudah belajar agama, ada yang salah memahami bahwa parfum itu haram dan tidak boleh bagi wanita. Mungkin karena membaca hadis berikut. Seorang perempuan yang mengenakan wewangian, lalu melalui sekumpulan laki-laki agar mereka mencium bau harum yang dia pakai, maka perempuan tersebut adalah seorang pelacur. Memang benar, akan tetapi yang dimaksud hadis tersebut adalah parfum untuk keluar rumah, dan laki-laki bisa mencium wanginya dan bisa membangkitkan syahwat laki-laki. Al-Munawi rahimahullah berkata, wanita jika memakai parfum kemudian melewati majelis sekumpulan laki-laki, maka ia bisa membangkitkan syahwat laki-laki dan mendorong mereka untuk melihat kepadanya. Setiap yang melihat kepadanya maka matanya telah berzina. Wanita tersebut mendapat dosa, karena memancing pandangan kepadanya dan membuat hati laki-laki Kata Nabi alaihi salatu wassalam, ayyuma imra'atin ista'tarat famarrat ala qaumin liyajidu riha fahiya zaniyah. Perempuan mana saja, nggak mikir, perempuan mana saja kata Nabi, yang dia pakai parfum, kemudian dia keluar berjalan di depannya lelaki-lelaki sehingga lelaki-lelaki itu mencium aromanya. Kalau tidak tercium berarti nggak apa-apa. Ini sampai tercium aromanya. Bagaimana posisi wanita ini? Kata Nabi alaihi salatu wassalam, fahiya zaniyah. Perempuan itu adalah pezina. Tentang wanita yang memakai parfum, baik itu parfumnya kasturi atau parfumnya jenis yang lainnya, selama niatnya baik, salah satunya yaitu untuk menyegarkan tubuhnya, apakah tetap diperbolehkan? Sedangkan saya pernah menyimak dalil yang berisi bunyinya kurang lebih begini. Ya, kita belum tahu ini kurang atau lebih. Jika seorang wanita keluar memakai parfum, lalu tercium aroma parfumnya oleh lelaki yang bukan mahramnya, maka sama saja dengan berzina. Saya masih belum benar-benar paham, syukran. Afwan. Baik, baca Al-Quran, baca hadis harus sempurna. Sempurna ayatnya, sempurna hadis, sempurna pemahamannya. Wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Hei perempuan-perempuan yang sudah beriman, kalau kalian masih merasa punya iman, imannya dipertaruhkan di sini. Maka janganlah kalian keluar untuk tampil sengaja pengen dilihat orang, mengenakan pakaian atau perhiasan atau hal-hal lain supaya orang lain itu bisa fokus terhadap Anda, supaya orang lain itu bisa menikmati pemandangan terhadap Anda, supaya orang lain itu gagal fokus dengan dirinya. Maka yang seperti itu disebut kebiasaan jahiliyah. Orang jahiliyah dulu perempuan-perempuannya, mohon maaf kalau keluar itu tampil-tampil supaya kelihatan oleh laki-laki, oleh orang lain, supaya terlihat. Ada yang pakai gelang di kaki, ya, supaya kedengaran. Jadi kalau jalan itu udah kedengar, narik perhatian. Ciki 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 cik ya. Ibu pengen ikutan pakai gelang, misalnya gelang kaki 2 kilo dipasang di bawah, ya kan? Main kelihatan. Telat bu, udah keduluan sama perempuan jahiliyah. Ya, jadi kalau ada perempuan pakai seperti itu hanya karena ingin kelihatan oleh orang lain, nah itu telat. Bu, punten jahiliyah. Itu telat, sayang. Jangan bersaing dengan jahiliyah, nggak akan menang. Saya kasih tahu dari sekarang, jangan bersaing dengan masa jahiliyah, nggak akan menang. Jahiliyah tuh luar biasa, kalau maksiat nggak tanggung, komplit profesional maksiatnya. Benar. Dan setelah itu tobat, berubah jadi pengamal soleh, dari salah jadi soleh, solehnya tuh, wah luar biasa, abnormal lah gitu ya. Wah tinggi. Orang normalnya 5 waktu, dia kemudian tahajud. Orang normalnya baca Quran, dia mengamalkan dengan sempurna, luar biasa. Tabarruj, ingin dilihat orang. Jadi apapun bentuknya, baik pakaian, baik perhiasan, juga termasuk parfum. Parfum yang ketika dikenakan,
Pertama, dia diniatkan memang sengaja untuk dilihat orang. Yang kedua, niat sih enggak, tapi memang potensi parfum itu bisa tercium dan bisa menjadikan pandangan orang terhadap Anda berlebihan. Jadi kalaupun mau pakai parfum yang menyegarkan, cari parfum yang normal, yang biasa lah. Yang Anda pun bisa ukur. Kalau lewat orang misalnya, orang nggak akan gagal fokus, ya. Orang nggak akan misalnya bengong terhadap Anda, tiba-tiba nabrak tiang listrik, ya kan? Ya, atau kepleset, nggak ada. Sekarang ini jarang lah ada yang seperti Nabi Yusuf. Jarang. Yang ketika melihat misalnya, tangan bisa tergores misalnya kan, sama pisau, jarang. Ya, nggak ada sekarang laki-laki lihat ibu-ibu langsung kepleset. Hampir nggak ada. Ya, jadi ibu-ibu pun sempurnakan, jangan pancing-pancing lah. Kalau sudah soleha dijaga sampai wafat, jangan sampai wafat dalam keadaan maksiat. Oh ini Ustaz, ini aliran keras, betul Anda tahu. Parfum aja nggak boleh katanya, bukan nggak boleh jamaah. Kita ini sedang menjelaskan hadis Nabi SAW. Nabi itu ingin menjaga masyarakat Muslim. Ibu-ibu gimana? Kalau perempuan-perempuan tuh pada pakai parfum di jalan, suaminya kayak apa nanti? Ketika ngelihat, ini Masya Allah. Itu menggairahkan jamaah. Betul nggak bapak-bapak? Antum kalau mencium aroma wanita yang wangi, kepikiran nggak? Itu perempuan yang udah pergi, antum duduk, ya Allah, merek apa parfumnya tadi itu? Nah, makanya Nabi itu ingin menjaga masyarakat Muslim. Yang perempuan dijaga, yang laki dijaga, sama-sama dijaga. Bagaimana menjaganya? Yang laki disuruh menundukkan pandangan, yang perempuan disuruh menundukkan pandangan, yang perempuan disuruh nutup auratnya, yang perempuan disuruh pakai parfum, tapi dalam rumahnya ama-ama perempuan nggak apa-apa. Dan ada parfum buat perempuan jemaah. Ada parfum buat perempuan itu ada warnanya, aromanya tidak semerbak, tidak keluar. Jadi kalau dia pakai itu mungkin sekarang kayak deodoran ya, kayak macam-macam. Ada yang model krim atau lotion ditaruh di lehernya. Itu kalau lewat dia tidak tercium. Tapi kalau dia dekat sama suaminya akan mencium aroma itu. Maka apakah suami dikatakan dayus? Kalau dia membiarkan tapi dia berusaha mengasih nasihat. Dan pelan-pelan jemaah. Butuh proses kadangkala. Cuma ada yang tidak sabar.